Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menuntaskan tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiyatul Hasanah, SOS, MSOS. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Rahman dengan NIM 230104010094 dari lokal 23B. Selanjutnya memasuki ke materi. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari. Yang kedua yaitu intradisiplin ilmu. Yang ketiga yaitu multidisiplin ilmu. Yang keempat yaitu interdisiplin ilmu. Dan yang kelima yaitu transdisiplin ilmu. Masuki ke pembahasan yang pertama yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, yang mencakup integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global. Pilar pertama dari 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari adalah integrasi dinamis. Integrasi dinamis adalah integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, dan saling mencerahkan. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia atau mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, SAG MA, sebagai Rektor UIN Antasari sekarang, juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Glokalisasi Islam Banjar Nusantara dan Dunia. Beliau mengatakan, integrasi ini kita beri kata sifat dinamis karena semua ilmu yang digabungkan itu berinteraksi dan saling menyapa satu sama lain, yakni saling memperbarui, memperkaya, dan mencerahkan. Selanjutnya pilar kedua yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. UIN Antasari menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan sebagai wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu pilar ketiga adalah berbasis lokal. Kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional dan berbasis pada kearifan lokal, local wisdom yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu pilar keempat adalah berwawasan global. Kajian-kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Dengan demikian, UIN Antasari diproyeksikan mampu berkontribusi bagi peradaban global. Selanjutnya memasuki ke materi yang kedua, yaitu intradisiplin ilmu, yang mencakup pembahasan definisi, konsep pendidikan sebagai kajian intradisiplin, dan perbedaan interdisiplin dan intradisiplin ilmu. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, awalan intra berarti di dalam atau dalam. Dan menurut KBBI juga, intra berarti dapat dimaknai dengan kata di dalam atau bagian dalam. Sedangkan itu, disiplin dapat diartikan secara sederhana sebagai perasaan patuh serta taat akan segala hal yang berhubungan dengan norma, adat, dan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk di dalam cara untuk melaksanakan tanggung jawab kerja yang diemban oleh seseorang. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi dapat disimpulkan, intradisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja, tanpa adanya penghubungan dengan ilmu lain. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan sebagai kajian intradisiplin dan perbedaan interdisiplin dan intradisiplin ilmu. Dalam pendekatan menggunakan intradisiplin ilmu, kita akan berhadapan dengan berbagai kelemahan yang muncul, di mana kita hanya memahami disiplin ilmu ini saja tanpa memahami disiplin ilmu lain.
Di dalam dunia akademik saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Integrasi adalah kunci yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman. Pendekatan dengan manfaat disiplin tunggal tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat global dan menjadi semakin rumit. Selanjutnya, perbedaan interdisiplin dan intradisiplin ilmu. Interdisiplin dapat menghubungkan beberapa ilmu secara holistik dalam menyelesaikan masalah, sedangkan intradisiplin hanya mencakup satu fokus ilmu saja. Jadi, walau kedua kata ini terdengar sama, namun pada dasarnya terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu multidisiplin ilmu, yang mencakup pembahasan definisi, manfaat, dan penerapan multidisiplin ilmu. Definisi multidisiplin ilmu. Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena kompleks seringkali tidak dapat difahami sepenuhnya melalui satu disiplin ilmu saja, melainkan memerlukan perspektif dan kontribusi dari berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, manfaat pendekatan multidisiplin ilmu. Sebenarnya banyak sekali manfaat pendekatan multidisiplin ilmu, akan tetapi pada video kali ini saya hanya bisa menyebutkan 4 di antaranya. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu masalah atau fenomena. Yang kedua yaitu inovasi dan pengembangan teknologi. Pengetahuan multidisiplin memungkinkan untuk menghasilkan inovasi dan mengembangkan teknologi. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah kompleks. Dalam era modern yang kompleks dan saling terhubung, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan pemahaman yang holistik. Yang keempat yaitu kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antar ahli dari berbagai bidang dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya yaitu penerapan multidisiplin ilmu pada ilmu sosial dan alam. Yang pertama yaitu ilmu sosial. Pendekatan multidisiplin ilmu pada ilmu sosial, contohnya seperti dalam studi migrasi, melibatkan ilmu sosial, antropologi, ekonomi, dan geografi. Melalui integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu ini, kita dapat memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi migrasi serta dampaknya pada masyarakat dan ekonomi di wilayah yang terlibat. Selanjutnya yaitu ilmu alam. Pendekatan multidisiplin ilmu pada ilmu alam, contohnya dalam studi energi terbarukan. Pendekatan multidisiplin ilmu melibatkan ilmu fisika, ilmu lingkungan, ilmu material, dan ilmu ekonomi. Integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu ini membantu dalam memahami teknologi energi terbarukan, dampaknya pada lingkungan, dan aspek ekonomi yang terkait. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang keempat yaitu interdisiplin ilmu, mencakup pembahasan definisi dan penerapan interdisiplin ilmu. Definisi interdisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan metode, teori, dan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu fenomena atau masalah secara komprehensif. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin dan seringkali melibatkan penerapan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta pengembangan sistem yang memadukan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, penerapan interdisiplin ilmu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memahami fenomena secara holistik. Selanjutnya yaitu penerapan interdisiplin ilmu.
Contoh penerapan interdisiplin adalah dalam pemecahan masalah kompleks seperti pasca bencana alam, kemiskinan, dan penelitian ilmiah yang memerlukan kolaborasi antar disiplin ilmu secara holistik. Penerapan interdisiplin dapat membantu menghasilkan pengetahuan yang lebih integratif dan inovatif. Memasuki ke materi yang kelima, yaitu transdisiplin ilmu, yang melingkupi pembahasan definisi, pendekatan, dan penerapan. Definisi transdisiplin ilmu. Transdisipliner atau transdisciplinarity adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu atau disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Transdisiplin menyiratkan perpaduan antara pengetahuan berbagai disiplin dengan pengetahuan orang awam yang menciptakan hibrida yang berbeda dari berbagai disiplin penyusunannya. Penelitian transdisipliner adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama untuk menciptakan konsep baru, teori, metodologi, dan translasi inovasi baru yang mengintegrasikan dan bergerak melampaui pendekatan disiplin tertentu untuk mengatasi masalah bersama. Transdisiplin bersifat holistik, yaitu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai disiplin. Selanjutnya yaitu pendekatan dan penerapan transdisiplin ilmu. Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual atau intellectual space yang merupakan wilayah tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dalam ruang intelektual, isu-isu dibahas dan juga dipikir ulang atau rethinking, serta dianalisis untuk dapat diimplementasikan. Transdisiplin mempunyai kesamaan makna dengan transsektoralitas yang juga memerlukan kajian. Tujuan dari pendekatan transdisiplin adalah untuk membangun pandangan-pandangan yang diperlukan untuk mengeksplorasi makna baru dan sebuah sinergi. Penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pengintegrasian konsep, metode, dan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah atau memahami suatu fenomena secara holistik. Salah satu contoh penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kebersihan lingkungan yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Masalah ini perlu melibatkan pendekatan yang bercorak transdisipliner, tidak hanya sains atau teknologi seperti pengelolaan sampah, daur ulang, atau kompos, tetapi juga budaya masyarakat dan perundang-undangan, hukum, dan juga ilmu-ilmu sosial seperti kelembagaan, organisasi, dan pendanaan. Semua elemen tersebut harus berjalan secara sinergis, simultan, tidak terpotong-potong antara satu dan lainnya. Bahkan pendekatan agama terhadap kebersihan lingkungan yang berdiri sendiri pada umumnya dengan cara menyitir dalil-dalil kitab suci atau lainnya. Tanpa melibatkan ilmu-ilmu lain, tidak dapat menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga habis, hingga detik ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.